Kemarin kita membicarakan tentang bagaimana membentengi akidah di masa-masa fitnah, di masa yang Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis beliau, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa saja yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, dan perselisihan yang sangat banyak dan tajam yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut benar-benar sudah dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Pada hari ini kaum muslimin berselisih, berpecah belah, dan itu merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu senantiasa berselisih. Walidzalika khalaqahum. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka. Sehingga ikhwan fillah, jangankan orang-orang yang tidak saling kenal mengenal sebelumnya, yang tidak ada hubungan darah di antara mereka, bahkan si kembar sekalipun pasti terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Itu si kembar. Apalagi kita yang bukan kembar. Apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan perkara gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang tidak dapat dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Pastilah manusia akan berselisih. Pada hari ini kaum muslimin berselisih tentang Rabb mereka, tentang Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah. Kalaulah kita keluar dari masjid ini dan bertanya kepada kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala? Mungkin jawabannya sebanyak orang yang kita tanya. Masing-masing orang memberikan jawaban yang berbeda-beda, padahal mereka sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan di urat leher saya, ada yang mengatakan di dalam hati setiap mukmin, dan ada yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ini merupakan bukti bahwasanya perselisihan yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau benar-benar terjadi. Bahwasanya umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, itu benar-benar terjadi dan tidak dapat kita pungkiri. Dan sia-sia kita memungkirinya. Memungkiri terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara umat pada hari ini sama dengan mengingkari dan menolak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan dan mengabarkan kepada kita perselisihan tersebut. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dan ini juga dirasakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu saat, ini riwayat atau kisah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwa Umar pada suatu hari menyendiri dan bertanya-tanya di dalam hatinya sendiri, mengapa umat ini berselisih padahal Nabi mereka satu, kitab suci mereka satu, kiblat mereka satu. Pertanyaan seperti ini mungkin juga menggelayut di dalam benak kita. Mengapa umat Islam berselisih padahal kitab suci mereka satu, kiblat mereka satu, nabi mereka satu? Umar tidak menemukan jawabannya. Maka ia pun memanggil sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Abbas adalah anggota musyawarah Umar yang paling muda. Tapi beliau adalah sahabat yang paling dalam ilmunya, habrul ummah, turjumanul Quran. Umar memanggilnya, maka datanglah Abdullah bin Abbas. Umar berkata kepadanya, mengapa umat ini berselisih? Yang ini lain dakwahnya, yang itu lain dakwahnya. Padahal Nabi mereka satu, kitab suci mereka satu, dan kiblat mereka juga satu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kepada kita maksudnya di sini adalah kepada para sahabat. Kita membacanya dan kita memahami maknanya. Nanti akan datang satu kaum yang membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahaminya, atau mereka memahami menurut persepsi mereka masing-masing, menurut sudut pandang mereka masing-masing. Kalau demikian maka mereka pasti berselisih, dan apabila mereka berselisih mereka akan menumpahkan darah satu sama lainnya. Maka Umar pun takjub mendengarkan jawaban dari Ibnu Abbas ini, bahwa itulah sebab kaum muslimin berselisih, yaitu mereka tidak mengembalikan pedoman Quran dan Sunnah kepada pemahaman salaful ummah. Nah, itulah dia realita yang kita hadapi, fitnah yang kita hadapi pada hari ini. Maka jalan selamat, kata Nabi SAW, adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu sunnah para sahabat yang mulia. Addu 'alaiha bin nawajiz wa tamassaku biha. Gigit dia dengan gigi geraham kamu dan pegang teguh dia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan tinggalkanlah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama adalah perkara bid'ah.